Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, dan beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairu ma nazalat ayatun min kitabillah ta'ala illa a'lamu. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidak turun satu ayat dari kitab Allah, dari Quran, kecuali aku tahu, kata beliau, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi tidak turun satu ayat dari Quran kecuali aku tahu, ya, kecuali aku tahu aina nazalat, di mana ayat itu turun, wa fima nazalat, dan untuk apa ayat itu turun, sebabnya kenapa ayat itu turun. Jadi di mana turunnya, fima unzilat, perihal apa ayat itu turun, karena ayat kan tidak turun kecuali ada sesuatu yang ingin diberitahukan, diinformasikan ayat tersebut, ya. Nah, sesuai dengan kejadian. Walau a'lamu anna ahadan a'lam bi kitabillah minni tanaluhul mataya la ataituhu. Sampai beliau mengatakan, seandainya aku tahu bahwa ada seseorang yang lebih alim, lebih mengerti terhadap kitab Allah, Quran, dariku, yang dia tempatnya bisa dijangkau oleh kendaraan, tanaluhul mataya, tempatnya bisa dijangkau oleh kendaraan, la ataitu, niscaya aku akan datang kepadanya, mau belajar. Nah, sampai seperti beliau. Kalau ada orang yang lebih pandai, lebih mengerti dariku dalam terhadap kitab Allah, tafsirannya, maknanya, dan orang itu bisa dijangkau oleh kendaraan, dia akan kudatangi untuk belajar dengannya. Nah, ini apa yang dikatakan oleh beliau ini menunjukkan bahwasanya beliau mengerti semua ayat-ayat Quran, hafal dan paham, mengerti makna-maknanya, tafsirannya, karena beliau langsung mendengar dari Nabi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu awwalu man jahara bil Qur'an minas sahabati. Beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang mengeraskan bacaan Quran dari sahabat. Orang yang pertama yang mengeraskan bacaan Quran dari sahabat, karena Quran pada awal penurunannya itu tidak, Nabi masih bersembunyi-sembunyi, tidak dibacakan secara terang-terangan. Wadzalika annahu lamma nazala suratul Rahman qala al-Mustafa sallallahu, dan hal itu tatkala turun surat Ar-Rahman, tatkala turun surat Ar-Rahman, qala al-Mustafa, Rasulullah SAW bersabda, man yaqra'uha ala Quraisy, siapa yang akan membacakan ayat ini kepada kaum Quraisy. Nabi menyodorkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau membacakan ini surat Ar-Rahman, ya, kepada orang-orang Quraisy. Faqala Banu Mas'ud, ini awal dikeraskannya, dijaharkannya bacaan Quran ini. Kemudian faqala sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Nah, ini syajaahnya, keberanian beliau, ya. Aku yang akan mengeraskan suara bacaan. Kebenaran beliau juga punya suara bagus. Wa dhahaba ilaihim fara'ahum mujtami'in haulal ka'bati. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud pun pergilah menuju mereka, orang-orang Quraisy. Menuju mereka, orang Quraisy. Nah, kemudian beliau melihat mereka sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Orang-orang Quraisy sedang ngumpul di sekitar Ka'bah. Nah, disitulah sahabat Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka. Faftatahal qira'ata biha, lalu setelah beliau mendatangi Ka'bah itu, beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud memulai membacakan Quran. Faftatahal qira'ata biha bi surat Rahman. Beliau mulai membacakan surat Ar-Rahman yang diperintahkan oleh Nabi tadi. Faqama Abu Jahlin falatamahu. Nah, lalu di antara orang yang di sekitar Ka'bah, orang Quraisy itu, ada si Abu Jahal. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud ini membaca Quran, membacakan surat,
Abu Jahal pun berdiri mendekati sahabat Abdullah bin Mas'ud dan menempelengnya. Ya. Nah, lama tahu sahabat Abu Jahal menempeleng sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lapamah wa syaqqa udhunuhu wa adma, dan sobek telinganya, kena tempelengnya sampai lecet telinganya, dan adma mengeluarkan darah. Tempeleng oleh Abu Jahal. Abu Jahal kan orangnya besar, dia kecil. Beliau sahabat Ibnu Mas'ud ini kecil. Ditempeleng, lecet, kemudian baru darah kupingnya. Fadhahaba wa ainuhu tadma. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud pergi dalam keadaan matanya berlinang air mata. Tadma, ya. Berair mata. Wa ainuhu, dan matanya berlinang air mata, menangis. Faqtammal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun merasa irtam, merasa sumpek melihat sahabatnya itu disakiti. Padahal Rasulullah yang memerintahnya untuk membacakan Quran di hadapan orang Quraisy, ternyata sampai ketika dibacakan malah sahabat Rasulullah ditampar, tempeleng. Nah, itu yang membuat Rasulullah itu agak irtam, agak kesal sampai sumpek. Panazala Jibril alaihissalam dhahikan, tiba-tiba Jibril turun kepada Rasulullah dalam keadaan tertawa. Rasulullah lagi sumpek, lagi kesel tadi sahabatnya ditempeleng, tapi malah Jibril datang kepada Rasulullah dalam keadaan tertawa, tersenyum. Maka Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda kepada malaikat Jibril, anta dhahak wa Banu Mas'ud yabki. Engkau tertawa, sahabatku Abdullah bin Mas'ud sedang menangis, kok kamu malah tertawa, kata Rasulullah kepada malaikat Jibril. Maka lalu malaikat Jibril berkata, sata'lam ya Rasulullah mimma adhak. Kamu akan mengerti wahai Rasulullah kenapa aku tertawa. Jadi aku bukan mentertawakan sahabatnya Abdullah bin Mas'ud itu. Kamu akan tahu kenapa aku tertawa. Falamma kana yaumu Badrin wa nasarallahu al-muslimin, amara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ibn Mas'ud ay ya'khudha rumahu wa yaltamisa fil jurha man bihi rumqun. Ay baqiyatu hayatin fayaqtuluhu. Tatkala perang Badar, Allah menolong kaum muslimin. Nah, di perang Badar itu Allah kirim malaikat untuk menolong kaum muslimin. Nah, di perang itu Amar al-Mustafa Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud ayat khudarum agar mengambil tombaknya, mengambil tombak. Nah, supaya Rasulullah memerintahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud supaya mengambil tombaknya ketika perang Badar ini. Wa yatamis fil jurha man bihi rumkun, dan mencari di antara orang-orang luka, orang-orang kafir yang luka itu dicari siapa yang masih hidup. Man bihi rumkun ay baqitu hayatin. Nah, siapa yang masih hidup, fayaktuluhu, agar dia membunuhnya. Jadi sengaja disuruh sahabat Abdullah Mas'ud, disuruh Rasulullah supaya ngambil tombak. Coba kamu, dia tidak ikut berperang lawan orang kafir, cuman melihat sisa-sisanya. Coba dilihat, kalau yang ada masih hidup bunuh, kata. Nah, dibunuh kalau masih ada yang masih hidup. Pamar Rabi Abi Jahal, lalu lewat dia. Sahabat Abdullah bin Mas'ud melewati Abi Jahal. Abi Jahal wahwa mulqan fi syada'idil halaki, yang sedang tergeletak dalam bencana kebinasaan. Nah, dalam riwayat disebutkan Abu Jahal ini baru selesai bertarung dengan dua anak. Nah, dengan dua anak, yang satunya anak itu mati, yang satunya dua kakak adik ini bisa selamat dan sampai ke Rasulullah.
Nah, kemudian dan Abu Jahal pun juga kena, lagi tergeletak itu. Dilihat oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, lihat ada Abu Jahal. Ya. Nah, ini dulu ini orang yang telah menempelengku ini dulu katanya, Abu Jahal ini. Dan juga musuh besarnya Rasulullah. Ya. Di antara yang diinginkan oleh Rasulullah ketika perang Badar, dia ini kepalanya Abu Jahal itu. Ya. Fakhafa ayyakuna bihi quwwatun fawadha'a rumha bi anfihi min bu'din. Kemudian khawatir ini, takut nanti sahabat Allah bin Mas'ud ini melihat ada Abu Jahal, kan masih hidup ini, Mas, cuma tergeletak. Takut barangkali dia masih ada kekuatan, sehingga bisa nanti dia dibunuh oleh Abu Jahal. Takut. Lalu dia letakkan tombaknya kan panjang, diletakkan di hidungnya gitu. Si Abu Jahal diletakkan dari jauh ke hidungnya Abu Jahal ini, masih bisa bergerak nah ini, nah di hidungnya. Min bu'din, dari jawab, falam ma'ara fajzahu irtaqa ala sadrihi wa qata'a ra'sahu wa syaqqa uzunahu. Nah, dan kala dia lihat diletakkan hidung, tidak ada respon, sudah tidak berdaya, tinggal cuman merintih saja itu Abu Jahalnya. Ketika udah tahu kayaknya sudah tidak berdaya ini, lemah sudah, Abu Jahal langsung, sahabat Abdullah bin Mas'ud pun langsung naik ke dadanya. Ke dadanya Abu Jahal. Dipotong kepalanya. Dipenggal. Dan disobek telinganya. Balas waktu dia ditampar sampai sobek telinganya, ini disobek telinganya. Tidak cukup disobek, karena kan kepalanya itu agak berat, agak susah dia bawanya. Wa ja'ala fiha khaytan wajarahu, kemudian disobek, dibolongi, dikasih benang, dikasih tali, kupingnya dikasih tali, ditarik, digotong dia, karena tidak mampu bawa kepala itu, agak berat kepalanya, ditarik, digotong kepalanya itu, tapi diseret sama kepalanya Abu Jahal setelah dipotong tadi. Kupingnya ini bolongi, dikasih tali, langsung diseret kepalanya, dibawa ke hadapan Rasulullah. Wajaru ayalas, diseret kepalanya, ila alqahu baina yadayin Nabi SAW, sampai beliau meletakkan kepala Abu Jahal itu di hadapan Nabi. Diletakkan kepalanya itu di hadapan Nabi SAW. Wa Jibril baina yadayi yadhak, dan Jibril di hadapan Nabi tertawa. Ini yang tertawakan Jibril itu waktu Jibril tertawa itu sebelum terjadi perang Badar ini, waktu sahabat Abdullah bin Mas'ud ditempeleng gitu oleh Abu Jahal. Ya, Jibril sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepada Abu Jahal itu. Tertawa Jibril melihat kelakuan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menyeret kepalanya Abu Jahal ini. Wa yaqulu, kemudian malaikat Jibril pun berkata, udhunun bi udhunin wa ra'su ziyadah. Telinga dibalas dengan telinga, dan kepala bonusnya katanya. Dan dia balas telinganya tadi, dapat bonus lagi, dapat kepala dia. Waktu itu kan Abu Jahal cuman merobek telinganya sampai ditempeleng sampai telinganya robek, lecet. Sekarang dibalas oleh sahabat Ibnu Mas'ud, dirobek juga telinganya, dibolongi, diseret, bersama kepalanya, tidak hanya telinganya, sama kepala, bonus dapat ke kepala. Ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham, wa Tarikh Islam di Zahabi, juga Tarikh Islam karya Imam Zahabi, itu tentang terbunuhnya Abu Jahal. Ya, karena menghina Nabi, memusuhi Nabi, dihinakan juga oleh Allah SWT, mati dalam perang Badar, dipenggal oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Punya orang-orang yang menghina Nabi, mencela Nabi, ya, itu termasuk juga pamannya Nabi, Abu Lahab. Cuman Abu Lahab tidak mati di perang Badar. Tidak mati di perang Badar karena tidak ikut perang Badar. Setelah perang Badar, mendengar kalah ini, kaum musyrikin kalah, itu langsung seperti shock itu, mendengar kekalahan, padahal banyak, langsung shock, akhirnya sakit sampai mati. Tidak ada yang tahu
sampai berhari-hari, sampai keluar bau busuk, baru ketahuan bahwasanya sudah mati di rumahnya, mati sakit. Akhirnya malah tidak dikuburkan, anaknya itu dihina oleh. Jadi orang-orang para menyuruh supaya anaknya membawa jasadnya Abu Jahal. Tidak ada yang mau, anaknya pun enggan, tapi karena sudah terpaksa nih, karena mengganggu, diseret, dibuang ke jurang, tidak dikuburkan. Mas'ud Wuliya radhiyallahu ta'ala qadha al-Kufah. Beliau diangkat untuk menjadi qadhi di kota Kufah. Ini setelah wafatnya Rasulullah, beliau pindah dari Madinah ke kota Kufah. Kufah itu di Irak. Kufah sama Basrah itu. Beliau diangkat menjadi qadhi di kota Kufah wa baitumaliha, dan juga mengurusi baitul malnya kota Kufah. Diangkat menjadi qadhinya sekaligus mengurusi baitul malnya. Li Omarin, untuk kepemimpinan Sayyidina Umar. Jadi ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, sahabat Abdullah bin Mas'ud diangkat menjadi qadhi di kota Kufah beserta mengurusi baitul mal. Wasadran min khilafati Utsman, dan sampai pada permulaan pemerintahan khilafah Sayyidina Utsman. Jadi menjadi qadhi dan sejak khalifah Umar bin Khattab sampai pada permulaan khalifah Utsman bin Affan. Sebelum beliau sakit dan wafat. Tsumma ata ilal Madinah wa tamarrada biha. Kemudian pada permulaan kepemimpinan Khalifah Sayyidina Utsman, beliau pun sudah berhenti dari menjadi qadhi dan beliau kembali ke Madinah. Dari Kufah kembali ke Madinah, tidak menjadi qadhi lagi. Nah, disitulah di Madinah, tamarrad biha bil Madinah, beliau sakit-sakitan di kota Madinah itu, sakit. Pada khala alaihi Utsman radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau sedang sakit, Sayyidina Utsman radhiyallahu an masuk menjenguk sahabat Abdullah bin Mas'ud ini di kota Madinah. Faqala lahu, sahabat Utsman radhiyallahu an berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ma tashtaki? Ma tashtaki? Apa yang sedang kamu rasakan?" Apa yang sedang kamu rasakan? Faqala dunubi. Nah, jawabannya dosa-dosaku. Nah, dosa-dosaku yang banyak. Ini kan sakit ini. Nah, ini ada karena dosa-dosaku katanya. Qala fa ma tasyahi. Sahabat Utsman bertanya lagi, apa yang kau inginkan? Ma tasyahi. Biasa kan kalau orang lagi sakit kan ingin ini, ingin itu, pengen ini, pengen itu, makan ini, makan itu dan sebagainya. Nah, ditanya, kamu mau apa? Qal al-maghfirah. Yang kuinginkan ada ampunan Allah. Ya. Nah, karena sakitnya itu adalah dosa. Nah, yang diinginkan adalah ampunan, tidak menginginkan kesembuhan, menginginkan ampunan. Qala ala a'muru laka bitabib. Kemudian Sayyidina Utsman kembali bertanya, maukah aku panggilkan kamu dokter? Ada amuru laka bitabib. Jadi maukah aku panggilkan kamu dokter supaya mengobatimu? Qala, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, at-tabibu amradani. Ini dokter yang memberi aku penyakit, ini dokter. Dokter yang telah membuat aku sakit ini. Artinya sudah Allah, tidak perlu dokter. Ini yang ngasih aku penyakit. Dokter, katanya. Kamu memanggilkan dokter lagi. Ya, tabib. Dokter yang telah membuat aku sakit. Qala ala a'muru laka bi'ata'in. Kemudian sahabat Utsman kembali menawarkan, maukah ku bawakan kepadamu sebuah pemberian, mau dikasih makanan, harta. Ala a'muru laka bi apa? Maukah ku berikan, ku perintahkan kepadamu dengan sebuah pemberian, aku akan ku beri sebuah pemberian. Qal amur, berarti maksudnya Sayyidina Utsman mau menyuruh siapa sahabat supaya mengantarkan sesuatu yang bisa mencukupi kehidupan sahabatnya ini. Qala la hajata li bihi. Kemudian sahabat luar biasa mengatakan, aku tidak butuh.
Aku tidak butuh. Qala yakunu li auladika min ba'dika. Kemudian sahabat Utsman berkata, kalau engkau tidak butuh, nanti bisa untuk anak-anakmu setelah kamu meninggal, nanti kan bisa dimanfaatkan anakmu hartanya, pemberian itu, mau dikasih harta, Nah, tapi tidak mau, aku tidak butuh. Nah, kata Sayyidina Utsman, ya, kalau kamu tidak butuh, ya nanti setelah engkau meninggal, anak-anakmu akan membutuhkannya. Qala, apa jawaban beliau? Sahabat Abdullah bin Mas'ud, Inilah akhsha alaihimul faqra ba'da an 'allamtuhum suratal waqi'ah yaqra'unaha kulla lailah. Sesungguhnya aku tidak khawatir mereka akan menjadi miskin. La akhsha, aku tidak khawatir alaihimul faqra, mereka akan jadi fakir miskin. Setelah aku mengajari mereka membaca surat waqi'ah setiap malam. Jadi tidak khawatir miskin. Ya, jangan khawatir, aku tidak takut anak-anak aku akan jadi miskin. Setelah aku ajari mereka, aku telah mengajari mereka membaca surat Waqiah setiap malam. Bahkan sami itu Rasulullah SAW yaqul, dan aku telah mendengar Rasulullah bersabda. Ini karena kemantapan keyakinannya kepada sabda Nabi. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, Man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqah. Ay faqrun. Wahtiyaj abada. Barang siapa membaca surat Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran, kemiskinan, kemelaratan, dan juga wahtiyat, dan tidak akan membutuh kepada orang lain selamanya. Tidak akan butuh kepada orang, tidak akan mengemis dia kalau dia baca surat Waqiah. Ini sabda Nabi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Suyuti, juga dalam kitabnya Adrul Mansur, juga Imam Ibn Mardawih, dan juga Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan juga Imam Ahmad. Ruya lahu samanumi hadisin wa samaniyatun wa arba'una hadisan. Telah diriwayatkan untuknya, untuk sahabat Abdullah bin Mas'ud ini 848 hadis. Jadi beliau telah meriwayatkan 848 hadis, termasuk sahabat yang banyak. Atabil Madinati alal asah sanata isnin aw salasin wa salasina. Dan beliau wafat di kota Madinah menurut qaul yang sahih, yang paling asah, paling sahih, pada tahun 2 ataupun 30. Nah, jadi masih ada keraguan dari para ahli sejarah. Ada mengatakan 33, ada mengatakan 32 Hijriyah. Wa huwa ibnu bid'in wa sittina sanatan. Dan beliau berumur 60 lebih tahun. Bid'in wa sittin itu antara 3 dan 9. Kurang dari 9, lebih dari 3, itu namanya bid'on. Bisa 66, 64, 65, 67 ataupun 68. Tapi ini tidak jelas karena memang pokoknya 60 lebih umurnya. Ketika beliau wafat itu 60 lebih. Nah, antara 64 dan di atas 63, di bawah 69 pokoknya. Itu namanya bid'on wasitun. Waruya, dan diriwayatkan annahu khallafa sittina alfa dinarin siwar raqiqi wal masyiyati rahmatullahi ta'ala. Dan diriwayatkan juga bahwasanya beliau ketika wafat meninggalkan 60.000 dinar. Ini bukan uang sedikit ini, 60.000 dinar. 60.000 dinar kalau dihitung 1 gram saja setiap dinarnya, kan uang emas ini. Berarti kan 60.000 gram. Ini emas asli 60.000 gram. Jadi kalau mau dihitung, kemarin yang dihitung itu 20.000 gram, 40.000 gram aja. Itu uangnya 20.000 itu sekitar 15 miliar. Jadi kalau 30 miliar ya sekitar 45 miliar meninggalkan uang.
5 miliar ninggalin uang ya. Selain budak dan hewan-hewan ternak, punya budak, punya hewan ternak juga ya. Nah, ya termasuk orang kaya. Rahmatullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ini biografi singkat sahabat Abdullah bin Mas'ud ya. Nah, semoga kita semua bisa dapat keberkahan beliau Abdullah bin Mas'ud.